Jadi kami buka hotpot ini karena saya merasa tidak puas pada satu ketika. Jadi saya pengen memuaskan pelanggan saat ini. Rasa dendam untuk memuaskan pelanggan. Pelanggan yang bisa, yang menentukan bahwa itu enak atau tidak. Kami cuma bisa menyajikan yang terbaik. Nah, nggak ada kecap nomor 2. Nyaman. Jumpa lagi dalam kuliner Ainus Serpong. Kali ini kita akan menjajal sajian hotpot. Salah satu restoran yang menyajikan sajian hotpot adalah Tomo, restoran Tomo. Pemirsa bisa lihat restoran Tomo ini warna merah, latar belakang tulisannya Tomo. Ini ada arti tersendiri Tomo. Ayo kita masuk. Apa kabar Bang Sani? Selamat datang ya di tempat kami. Ya, luar biasa. Aku dapat tamu agung datang kemari. Ini hotpot ini. Silakan masuk. Selamat datang, Bang. Ya. Jumpa lagi dalam kuliner Ainus Serpong. Kali ini akan menjajal sajian hotpot. Ini sebuah sajian ala Mongol. Ini sudah ribuan tahun yang lalu sajian ini hadir. Sekarang sajian hotpot lagi naik daun di kawasan Gading Serpong. Sejumlah restoran menyajikan sajian hotpot. Tapi kali ini agak beda dengan yang lain. Hotpot kali ini bernama Restoran Tomo. Ini menarik ini. Ini kalau kita lihat dari depan sudah kelihatan logo dengan latar belakang merah. Sekarang ini saya bersama Benny Santoso yang ditemani dengan putranya Thomas Stanley. Pak Benny ini bukan sekedar owner, tetapi juga chef dari Tomo restoran ini. Luar biasa, saya ketemu dengan chefnya. Selamat datang Pak Benny. Terima kasih, selamat datang juga di tempat kami yang dengan penuh kerendahan hati kami akan melayani. Terima kasih, luar biasa. Begini Pak Benny, saya tertarik dengan resto Anda ini. Melihat dari depan itu sudah nampak, ini ada apa saja, apa hotpot. Dan memang lagi sedang naik daun di kawasan Gading Serpong ini. Pertanyaan saya, dengan logo tulisan Tomo itu tentu ada artinya. Bisa dijelaskan? Ya, jadi kami coba membuat satu logo yang warna merah dan ada hitamnya. Dan kami juga memakai nama sendiri. Nama sendiri? Iya, bukan kita franchise. Saya ambil dari nama mantu saya dan nama anak saya. Tomo. Apa kepanjangannya? Thomas dan Monique. Oh, luar biasa ini. Tapi ini sejak kapan resto ini dibuka dan mengapa Anda memilih sajian hotpot? Resto ini kami buka itu tanggal 9 Juni. 9 Juni 2022. Iya. Belum lama. Masih sumur jagung. Belum sebulan nih. Masih sumur jagung. Jadi ini hari pembuka itu dipilih nomor 9, tanggal 9. Dan tanggal lahir anak saya juga tanggal 9. Bulan 9. Ya. Luar biasa. Jadi itulah filosofinya. Dan juga jadi kami buka hotpot ini karena saya merasa tidak puas pada satu ketika. Jadi saya pengen memuaskan pelanggan saat ini. Rasa dendam untuk memuaskan pelanggan. Luar biasa misinya. Bukan sekedar berdagang. Bukan. Tapi ada filosofi Melayani. di balik itu ya. Ya. Tapi pertanyaan saya begini. Di kawasan Gading Serpong ini kan mulai bertumbuh namanya resto hotpot. Mulai dari kelas menengah sampai kelas atas. Betul sekali. Nah sekarang apa keistimewaan Tomo ini untuk sajian hotpotnya?
Produk kami ini ada signature. Signature. Kami buat dari benar-benar bukan memakai kaldu bubuk, tapi kami buat dari benar-benar dari ayam yang kami kerjakan dengan teliti dan hati untuk pelanggan kami. Benar-benar dari raw material kita. Tapi begini Bang, Abang ini sekaligus chef dari restoran ini. Tentu, apakah pernah belajar khusus atau gimana bisa membuat sajian hotpot ini? Saya nggak pernah belajar dalam memasak. Oke. Dan saya juga belum pernah menjadi chef, tapi saya pernah jadi juri. Juri. Juri apa itu? Juri memasak. Juri memasak. Satu event di Iya. ada charity di Surabaya. Kemudian Abang memberanikan diri untuk menjadi chef relatif baru untuk sajian-sajian. Meskipun itu adalah makanan ribuan tahun lalu ya. Tapi untuk saat ini... Karena saya suka makan, Bang Oh, suka Rasid. makan. Kalau orang suka makan itu, sudahlah biasa kita untuk merasakan yang enak-enak. Betul. Ya, bagaimana saya mau menyajikan ini yang enak? Karena saya suka masak juga, tapi bukan chef. Suka masak. Tapi bukan chef. Oke. Nah, di sini saya memberanikan diri untuk menjadi chef pertama kali. Seperti saya masak kolagen. Kolagen. Itu 8 jam. Wow. Itu butuh waktu lama ya? Lama sekali. Saya pikir membuat hotpot itu masukkan bumbu, lalu kemudian didihkan tidak air, sudah jadi. Tidak semudah yang kita bayangkan. Gitu. Waduh. Itu sangat melelahkan untuk yang kolagen. Tapi untuk yang tom yum itu ya itu saya udah biasa masak. Udah biasa masak. Untuk kebutuhan kita makan sehari-hari. Nah, terus saya masak juga malah itu tidak gampang juga. Jadi kita sini semua signature. Dan kalau chicken broth itu ya biasalah. Tapi original dari kaldu ayam. Jadi tidak ada kami memakai dari bubuk atau apapun segala macam. Ya, luar Dan biasa. ingat, kami nggak pakai MSG. Oh, luar biasa. Jadi dari kaldu itu asli. Asli. Tidak perlu pakai MSG. Nah, Kemudian gini, Om Benny, bagaimana Anda menyikapi persaingan yang ada? Sementara dari sisi harga Anda memberi harga yang bersahabat dengan dompet, katakanlah. iya. Untuk hal itu kami nggak perlu khawatir karena rezeki sudah tidak akan ketukar lah istilahnya. Kan dalam pepatah, apabila kita berikhtiar dengan jujur, katanya kan tawakal tuh Bang. Oke. Kalau kita nggak jujur, ya mana mungkin tawakal gitu. Saya punya filosofi memberi yang terbaik, melayani dengan terbaik, pasti pelanggan puas. Bisa diulang tadi itu. Memberi terbaik, Pelayanan terbaik, memberi terbaik pada pelanggan, sehingga pelanggan akan bisa datang kembali puas. Luar biasa. Jadi bukan sekedar datang kemudian kita sajikan silahkan dimakan. Enggak. Saya biasanya kalau dari dapur udah jenuh, saya samperin pelanggan-pelanggan saya ajak bicara, saya tanya semuanya, mereka senang, saya juga lebih senang. Kalau mereka nggak puas, saya lebih sedih. Tapi kebanyakan saya menanyakannya, mereka puas. Itulah satu benefit bagi saya. Tapi saya yakin, apa yang kita kasih terbaik, pasti ada buahnya. Betul. Artinya kembalinya juga pasti baik. Iya, pasti. Ini sebuah filosofi luar biasa. Kalau Anda mau dihargai, maka hargailah. Maka itu dia, benar. Kalau di bidang restoran, kalau pelanggan mau balik lagi, beri yang terbaik. Oh, itu Makanya, saya tahu rahasianya sekarang. Kenapa Tomo pengunjungnya selalu ramai.
Dan satu lagi Bang, Iya, iya. kami sudah punya member. Member apa itu? Member. Kita punya member. Pelanggan. Member yang sudah sering kembali. Sekarang itu ada 100 lebih sedikit lah. Itu luar biasa. Itu namanya database-nya udah ada. Udah ada. Mereka booking, kita buka nomor teleponnya, Iya. seret, kita sudah ada. Kita menghormati, kita berikan tempat yang terbaik untuk pelanggan kami. Dalam waktu 2 minggu kita Dalam- sudah iya. ada member itu 186 180 sesuai database kita. database itu luar biasa itu kalau menjadi database. Kan tinggal lihat, apalagi kalau ada daftar ulang tahunnya. Wah, kapan? Sudah banyak yang booking Bang. Susah kami mau menolak, susah. Ini akan ada yang booking nih full. Iya. Satu hari diambil semua atas bawah. Atas bawah. Pas hari Sabtu kami agak keberatan. Kalau ambil atas saya masih boleh, saya bilangin. Soalnya pelanggan Pelanggan lainnya, kami nggak ya. boleh menolaknya. Betul. Karena kami nanti menolak berarti kami akan sombong, tapi kami tidak mau menolaknya. Tetap ada bagian yang Untuk publish lah. Betul. Tapi mengapa Anda memilih membuka restoran di kawasan Gading Serpong? Pertimbangannya apa? Wow. Gading Serpong ini adalah Kelapa Gading kedua. Kelapa Gading Kedua. Yang di sini penduduk cukup banyak. Lebih dari 3.500 kakak. Dengan Jadi, daya beli yang bagus. ekonomi yang cukup memadai. Mereka punya cita rasa yang tinggi. Dan mereka jarang mau masak di rumah kalau weekend. Itu yang jadi pertimbangan kami untuk membuka itu. Dan kami tidak takut dengan istilahnya persaingan. Ada uang, ada barang. Betul. Jadi kami ambil menengah ke bawah dan atas. Menengah ke bawah dan ke atas. Karena kami memberikan sajian ini dengan harga yang memadai, tetapi kualitas kuah yang arah yang ke atas rasanya. Artinya Anda memilih bawah, maka atas akan keambil. Akan keambil karena rasa. Tapi kalau Anda tetapkan ke atas, ke bawah belum tentu ambil. Betul, karena mereka takut bahwa kami mahal. Betul, ya. Kemudian tadi Mas Thomas sudah menyebut bahwa hanya dalam waktu singkat membernya Tomo ini sudah 100 lebih, bahkan hampir 200 ya. Ya. Pertanyaan saya, apakah ada perlakuan khusus terhadap pelanggan? Untuk perlakuan khusus, kita pertama itu kan ada diskon Pak. Oke. Diskon untuk all food dengan tanggal tertentu, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Lalu setelah itu dengan pembelian 100.000 saja bisa memutar spin wheel Pak. Oh ini ya spin wheel-nya. Ini Pak. Diputar dulu, diputar. Itu karena Di spin wheel ini jadi Ya. bermacam-macam voucher Pak. Bisa ada yang dari diskon 30%, ada free orange plate, macam-macam Pak. Jadi itu memberikan daya tarik sendiri. Soalnya kan kebanyakan kan juga yang makan kan keluarga Pak di sini. Ada anak kecil. Mereka senang sekali itu kalau misalnya lihat spin wheel. Pasti datang ke kasir untuk main-main. Terus ya, saya kan juga bilang boleh nanti muter setelah makan gitu. Wah senang, jadi makannya juga semangat. Muter dapat voucher lagi Pak, dapat diskon lagi Pak. Ya. Senang, jadi puas pelanggan Pak. Nah, Bang Benny, ini apa ada syarat khusus untuk ini? Mudah sekali kok. Datang ke Tomo Hotpot, makan minimum 100.000 sudah dapat bisa memutarnya. Bahwa dia dapat apa? Apa sesuai dengan hatinya, dengan nasib Rezekinya hari itu. Ya, ada juga yang saya pernah pelanggan mau muter, dia berkomunikasi, saya nggak mungkin bisa, saya punya tanggal begini, Wah. nanti nggak bagus saya. Dia coba putar, ternyata dapatnya tidak. Rezeki. Oh, Jadi zong. jadi sudah. Menarik sekali ini gimmick-gimmick yang dilakukan. Tapi pemirsa, ini kita akan mencoba bagaimana rasanya menu dari Hotpot ala Tomo.
mana? Wah, ini Value set lunch value kita. lunch kita. Ya. Ya. Oke. Oh, Ini yang kuahnya kuah ini. yang kuah mala yang Kuah mala. saya akan persembahkan untuk Pak Rasid, Bang Rasid. Wah, Yang Bang Rasid akan coba sensasinya. sensasinya, sensasi pedas atau gimana? Kebas-kebas ini, tapi kebasnya boleh nanti di review lah. Kalau saya memberitahukan keluarnya sekarang kan nggak enak tuh. Enak ya. Ini harus dipanasin dulu. Iyalah ya. pasti. Panasin. Saya hidupkan dulu. Dan ini kita pakai clay pot supaya mempertahankan suhunya. Suhunya. Ya. Jadi- Kalau dia panas, nanti kita akan taruh Bang Rasid bisa makan di sini. Jadi suhunya tetap panas. Itu gunanya clay pot. Tadi abang menyebut bahwa ini salah satu andalan kita Yap. dengan kuahnya. Bisa cerita sedikit? Kalau orang sangat takut memakan kuah mala ini. Malah karena Ya gambarannya karena pedas. tersiksa, agak kebas. Tapi kalau kami sudah menurunkan semuanya dari kekebasan itu menjadi normal. Menjadi normal. Normal itu bisa dalam arti kata tetap ada kebasnya sedikit, tapi tidak tersiksa. Oh, Kalau biasanya saya sendiri makan kapok, kapok ya. tapi saya mau makan mala supaya saya enak dan sampai sisa kuah yang terakhir. Oh begitu. Jadi, tapi ini bahan-bahannya ya lokal atau Ada beberapa yang lokal, ada juga yang kita ambil dari tempatnya itu Sichuan, itu daerah Sichuan sana. Itu yang buat kebas-kebasnya Sichuannya itu. kebas-kebas tapi rasa pedasnya. Ya normal gitu. Wah ini. Nah, ini sudah mau mendidih nih Bang. Iya, Ya kan? Kalau sudah mau mendidih dia akan naik. Kita harus naik. cepat-cepat mematikannya. Oh ya kalau enggak bisa Tapi tumpah sekarang ya. saya mulai tutup. Aduh, sedikit ada penuhan. Ya, nggak apa-apa. Biasa orang kalau kita makan mala itu kan maunya buru-buru Pak, karena pedes. Tapi kalau dengan ini kita bisa menikmatinya Pak, Oke. karena dari rasanya yang sudah kita rubah. Nah ini. Nah, sekarang sudah matang ini. Oke. Tapi kita tunggu dia layu Ayo. supaya mencapai titik kematangan dari vegetable-nya. Vegetable-nya. Ini khas juga ya cara masaknya ya. Itulah. Nah. Ini yang andalan kami untuk yang saya bilang tadi, Yang medium low, medium low. high. Ini dengan value Lancet ini, Value Bang Rasid boleh lihat itu kan harganya cukup memadai. Iya. Jadi Ini sudah makan enak dengan harga segitu. ya, dengan segitu sehingga karyawan, karyawati dapat menikmati makanan sehat di tempat kami dengan harga yang memadai itu. Ini pas untuk satu orang. Betul, betul sekali. Ditambah Pak, dengan nasi free, minumnya free. Jadi kami bisa menyajikan dan memuaskan pelanggan. Betul. Kembali ke prinsip awal tadi. Iya, harus. Jadi ini kita pakai ini juga pakai pakai, begini. oh, Pakai. Kalau nggak panas, bisa-bisa Ya, ini belum pancinya. makan rusak dulu tangannya nih. Nah kalau pakai gini kan, nah. Kalau rusak tangan ini chef jadi nggak bisa masak ini. Bukan. Oh, bukan. Saya nggak akan pelanggan sendiri ngambil karena Oke. Bang Oh, Rasid iya, saya maaf, menghidangkan. Jadi ya, Ya, ini memberi pelanggan, contoh ya kan. pelanggan, Nah, pelanggan yang jadi setelah itu kita buka. Kita buka. Wah. coba ada apa dengan Waduh. Ini luar biasa. Ya. Saya coba lagi sekali. Ini saya dan kuahnya boleh silakan dihirup dulu. dihirup dulu.
Ini pemirsa, ini Mala. apa tadi Mala. namanya? Mala Value Lancet. Value Lancet dengan kuah mala. dengan kuah mala. Nah, ini masih panas ini. Kita coba lihat dulu. Aduk sedikit. Saya akan coba. Mohon maaf pemirsa, terpaksa harus ditiup dulu karena panas banget. Kalau nggak panas nggak enak pula lagi. Luar biasa. Nyaman nah. Ini apa aja isinya Om? Bakso, Lalu kemudian vegetable, ada jamur, ada enoki. Ini apa ini? tofu, Ya. Sandwich tofu, sandwich tofu, Oke. ada fishball-nya, ada Ada fishball, fishball, ada. kuah. Ini aku coba lagi Om. Oke, itu yang harus dicoba. Kalau nggak dicoba belum tahu nanti rasanya. Bagaimana mau ngomong enak kalau nggak dicoba? Tapi prinsip kami nggak bisa menilai kami punya Oke. masakan. Hanya pelanggan yang bisa Pelanggannya. yang menentukan bahwa itu enak atau tidak. Kami cuma bisa menyajikan yang terbaik. Bukan apa? Kalau Bang Benny yang menyatakan ini enak, Oh, itu semu. sudah turun penilaian saya. Iya. Artinya kan semua penjual pasti mau mengatakan dagangan saya enak. Nah, nggak ada kecap nomor 2. Kita akan mencoba menu andalan kedua dari Tomo Hotpot. Ini agak berbeda dari menu yang pertama, tetapi tidak kalah menariknya. Om Benny, Bang Benny, ini bisa diceritakan ini kuahnya ini apa? Kolagen, satunya apa ini? Tom yum. Tom yum. Ini tom yum dan kolagen ini kuah prime kami. Kolagen. Kalau tom yum ini ada kuah favorit dari kami. Kuah favorit. Yang bilang pelanggan, bukan saya loh. Pelanggan yang membuktikan. Yap, benar sekali Bang. Tapi ini proses membuat kolagen itu katanya butuh waktu yang lama. Iya benar. Kolagen itu minimum kita harus masak untuk mendapatkan saripati dari tulang itu sendiri 8 jam. 8 jam. 8 jam proses. 8 jam proses itu ya. Dan harus bersih sekali. Kalau nggak bersih, nggak bisa jadi. Akan jadi bau. Oh, Harus bersihin, bulunya mesti buang semuanya. Yang kulit-kulitnya harus buang. Dan lemak pertama kita harus buang dulu. Baru kita ganti airnya lagi, baru bisa kita... bahannya kita taruh ini ada itu ada jamur, kurma, ada jamur, ada berry ya. Dari Nah, jadi ini memang standar dan sudah sebagai kolagen yang mana layaknya seperti yang besar-besar juga lakukan. lakukannya. Kalau ini tom yum. Tom yum. Tom yum ini sudah saya reduce menjadi rasa orang Indonesia, bukan orang Thailand. Jadi lidah Indonesia itu tom yum dengan rasa lidah Indonesia. Karena kalau rasa orang Thailand, tom yumnya agak sedikit kencang sekali, dia punya asam. Asam, lebih Nah, asam. tapi kalau orang ujung pandang ini cocok sekali tom yum ini. Iya ya. Kalau ini unsur pedasnya Unsur tergantung pedas, ini agak pedas tapi tidak sepedas mala. malah. Tapi ini cukup bisa menggoyang lambung ini. Nah, yang ini saya katakan kalau hidangan kami ini adalah hidangan suka-suka. Suka-suka. Ya, Gimana tergantung maksudnya itu? tergantung apa yang mau diambil di estalase kami Oke, dia sesuai dengan Oke. selera dan kemampuan. Nah, artinya dengan kuahnya sudah dia tetapkan, Ah. silahkan mengambil isinya sesuai dengan selera. Ya. Tapi ini misalnya kan tidak mesti harus 2 kan? Enggak, satu boleh. Kami akan kasih di sini sebagai balancer, kasih air putih supaya jangan gosong. Kalau gosong makannya kan tidak enak. Ada bau gosong itu jadi menurunkan cita rasa. Luar biasa ini yang membedakan dengan hotpot yang lain yang ada di kawasan Gading Serpong. Ya. Bang Benny, ini kan
Saya dengar-dengar Anda membuka resto di sini bukan sekedar membuka resto di lokasi ini, tapi ada sesuatu hal yang ingin Anda capai atau lakukan atau seperti apa? Bisa dijelaskan? Kami di sini kebetulan di Blok C. Blok C. Blok Ruko C, Maxwell. Maxwell. Ruko Maxwell ini saya pilih karena di perumahan Maxwell ini penduduknya hampir 90% terisi rumahnya. Sebuah pasar Iya, tersendiri. itu pasti harapan kami dan harapan semua yang ada di resto ini. Ternyata banyak sekali orang dari yang kami prediksi itu datang ke resto kami dan mereka menikmati di sini. Dan mereka jangan jalan kaki saja sudah sampai kemari. Dan juga bukan mereka saja yang datang, tapi dari mana-mana juga, dan juga dari Bogor juga datang kemari. Ya. Ruko Maxwell, Tomo nomor 9. 9. Sekarang kita ingin mendengar langsung dari pengunjung. Selamat siang, Mas. Siang, Pak. Gimana kabar? Baik, Wah, baik. Ini sepertinya sudah sering kesini nih. Udah sering banget, Sering banget. karena suka Oke. banget langganan kita untuk makan siang di sini. Oh, makan siang. Nah, kalau sering kesini tentu ada menu favoritnya. Aku suka di sini kolagen. Kolagen. Mm-mm. Kalau mbaknya apa? Kalau saya sukanya yang chicken broth. Chicken broth. Nah, kenapa Anda suka kolagen? Aku suka yang kuahnya creamy, gurih. Oh, gitu ya. Kalau yang malah belum coba. Malah aku pernah coba, tapi aku lebih prefer milih ke chicken broth karena malah mungkin agak pedas ya. Agak pedas. Oke. Nah, ini kan Anda berkunjung ke sini pasti juga sudah merasakan dong hotpot yang lain. Udah. Nah, menurut Anda kira-kira yang perbedaan signifikannya itu apa? Harga. Harga. Kan untuk orang kayak kita itu harga utama. Oh iya. Harga dapat, rasa dapat. Enak. Terus apa lagi yang selain menarik di sini? Tempatnya gimana? Tempatnya biasanya ya, kalau menurut saya suka udah cobain berapa hotpot. Yes. Untuk hotpot yang untuk yang ambil-ambil itu biasanya tempatnya seadanya. Kali ini ambience-nya AC, nyaman. Nah, gitu. Kemudian ini yang apa? Sayur-sayurnya apa? Anda pilih apa yang biasanya lebih suka? Saya Ini biasanya kan banyak nih. banyak. Biasanya Ada saya sukanya Saya daging. pencinta daging. Oke. Sama bakso-bakso, Bakso-bakso. Kalau saya lebih suka yang bakso-bakso. Oh, bakso-bakso. Ya, ini sama juga. jamur biasanya untuk pelengkapnya. Nah, saya tadi dapat kabar dari Bang Benny, ini ternyata bakso lobster. Oh, ada lobster. Lobster punya ini bukan apa ya? Bukan kepiting, ini lobster nih mahal ini. Iya. Oke, Mas, terima kasih Ya. atas testimoni Anda bahwa Anda adalah salah satu pengunjung dari Tomo Hotpot. Sukses selalu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang Benny. Ya. Terima kasih Mas Thomas. Ya, terima kasih juga. Sudah memberi kesempatan kepada kami untuk meliput Resto Tomo Hotpot. Ya. Pemirsa, inilah sajian dari Tomo Hotpot. Boleh Resto Hotpot bertumbuhan di Gading Serpong, di kawasan ini, tetapi Tomo punya cerita tersendiri. Dia bukan waralaba, bukan franchise, tetapi punya pelanggan yang mulai bertumbuh. Resto ini dibuka tepatnya awal Juni, 9 Juni. Betul. 9 Juni, belum sebulan, tapi membernya sudah banyak. Ini luar biasa untuk ukuran sebuah restoran. Tidak menjanjikan apa-apa, silahkan menikmati, pengunjung yang menilai enak atau tidaknya. Bang Benny hanya ingin mengatakan bahwa saya memasak yang terbaik untuk pengunjung. Pemirsa, ini sajiannya memang berbeda dengan hotpot yang ada di kawasan Gading Serpong. Nyaman.